Shalom Nap, selamat bergabung di ibadah PA kita pada hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2020 dengan tema Sudahkah kita menghidupi ibadah kita yang benar? Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian rohani Terlalu Besar. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan juga berkat yang boleh melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh bergabung, boleh melaksanakan ibadah PA pada malam hari ini dengan baik. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, supaya ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga boleh berkati masing-masing dari kami, supaya kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik, agar boleh bertumbuh, berakar dalam diri kami, boleh menjadi rema dan juga berkat, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa maupun perbuatan yang kami lakukan, supaya kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Mu ya Bapa, kini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian dari nyanyian rohani, Selidiki Aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman kita untuk PA pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-7. Beginilah firman Tuhan. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari nas tersebut, Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan dan teguran kepada bangsa Yehuda yang hendak datang beribadah di pintu gerbang rumah Tuhan.
Mereka harus bertobat dari praktek hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mereka mempunyai dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka datang ke bait suci untuk beribadah kepada Allah. Namun dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari, mereka melakukan ketidakadilan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, perzinahan, dan penyembahan berhala. Pola hidup demikian didasarkan pada keyakinan bahwa bait Allah adalah lambang kehadiran Allah, dan datang ke baitnya memberikan jaminan bahwa Allah tetap bersama dan memelihara mereka, tidak peduli apapun dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bangsa Yehuda tidak lagi menjalankan ibadah yang benar, namun hanya tradisi dan rutinitas. Mereka bergantung pada sistem dan tata cara ibadah yang dibuat oleh manusia, dan Allah menentang itu semua. Dalam situasi demikian, Nabi Yeremia memperingati bangsa Yehuda agar mereka benar-benar berubah. Mereka harus berubah dalam sikap dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus mengubah hati dan perbuatan mereka. Mereka harus bersikap adil dan jujur terhadap sesama umat Tuhan. Mereka yang berkuasa harus benar-benar mengayomi semua rakyat dengan adil, tanpa memihak. Adil terhadap anak yatim, para janda, dan melindungi orang-orang yang tertindas oleh karena sistem yang tidak adil. Mereka tidak boleh menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, karena itu akan menajiskan rumah Tuhan atau bait suci. Ibadah mereka kepada Tuhan harus disertai dengan sikap dan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan pada Tuhan. Jika mereka mau bertobat dan mereformasi diri, maka Allah akan berkenan diam di tengah-tengah umat-Nya. Pesan Nabi Yeremia ini mengingatkan kita semua orang Kristen yang hidup saat ini agar senantiasa memperhatikan kehidupan dan perilaku kita setiap harinya. Apakah kita sudah menghidupi ibadah yang benar? Kita tidak cukup datang ke gereja setiap hari Minggu. Kemudian, pada hari Senin sampai Sabtu, hidup dalam dosa dan kejahatan. Hidup seperti itu dibenci Tuhan. Ibadah kepada Tuhan harus disertai dengan sikap dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan setiap harinya. Kalau tidak seperti itu, maka apa hidup kekristenan kita tidak dipertanyakan? Bukan berarti sebagai orang Kristen sudah tidak berdosa lagi. Dosa di sana-sini masih dilakukan karena kelemahan daging kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menyesali dan meninggalkannya, meminta pengampunan dari Tuhan, dan memulai hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha meninggalkan dosa dan perbuatan jahat. Kalau kita jatuh, bangkit lagi melanjutkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani berkenan bagimu sambil mengumpulkan persembahan. Kudus berkenan
Naposo dari Litbang ingin mengajak abang, kakak, dan teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian welcoming party dalam rangka penyambutan Naposo baru angkatan 2020. Untuk acaranya akan diinfokan melalui Instagram dan official akun Naposo. Jadi untuk abang kakak semua, pantau terus Instagram dan official akun kita, atau boleh juga menghubungi kami Litbang. Ada Bang Miko Situmorang, ada Kak Itma Sidauru, ada Bang Sakarianja, ada John Samuel Purba, dan ada aku, Intan Tobi. Sekian pengumuman dari Litbang, terima kasih, salam 3M, selalu di hati. Baca Alkitab di taman. Shalom anak-anak Tuhan. Yang pertama kali dari Humper ingin sampaikan kepada kakak, abang, dan teman-teman yang jauh di mata, dekat di hati, untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan di masa pandemi ini, dan jangan lupa untuk 4 sehat 5 sempurnanya dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kemudian dari Humper ingin menyampaikan nama-nama yang berulang tahun di periode 4 Oktober sampai 10 Oktober 2020. Nama-namanya sebagai berikut. Yang pertama Sonia Grace Monica Manik, kemudian Bang Adinata Sipayung, Kak Cindy Melita Batubara, Bang Bobby Welvin Panjaitan, Kak Mika Nurmarito Lubis, Bang Adri Panjaitan, Kak Nidwiani Ginting, dan Diego Oktomando Sinaga. Itulah nama-nama teman, kakak, dan abang kita yang berulang tahun. Kiranya apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kemudian dari Humper juga ingin untuk kakak, abang, dan teman-teman jika memiliki kabar sukacita maupun duka cita agar dapat mengabarinya ke Humper. Mungkin itu saja yang bisa Humper sampaikan, dan sampai berjumpa di PA kita selanjutnya. Salam 3M, selalu di hati. Shalom Naps, pengumuman dari kerohanian. Yang pertama, kami dari kerohanian mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video PA ini dari awal hingga sekarang. Pengumuman yang kedua, PA selanjutnya akan dilaksanakan setelah masa ujian tengah semester. Nah, kami dari kerohanian mengucapkan semangat menempuh ujian tengah semester bagi teman-teman Naposo yang akan melaksanakannya. Semoga ujian tengah semester ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memperoleh nilai yang terbaik dalam ujian tengah semester ini. Pengumuman yang ketiga, bagi teman-teman yang akan mau sharing berkat, bisa menghubungi teman-teman kerohanian di sini. Ada Kak Mirna Tobing, ada aku Leonardo Siagian, ada Aldi Pandiangan, ada Setri Sitio, ada Yosi Bakara, dan ada Yofi Tautapea. Oke, sekian pengumuman dari kerohanian dalam 3M, selalu di hati. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang pengasih, pencipta semesta alam. Kami bersyukur dan hendak memuliakan Dikau atas segala kasih, karunia, dan juga berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa terhadap dunia ini ya Bapa, terkhusus bangsa kami yang sedang dalam masa pandemik yang cukup meresahkan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun kemanusiaan kami. Kami mohon atas semua, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini, maupun karena berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang meninggal dunia dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, serta peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan mereka. Kami juga berdoa kepada kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya uluran Tangan-Mu lah yang memberikan kesejahteraan yang baik bagi bangsa ini, terutama di masa pandemik sekarang ini Bapa, di mana perekonomian kami yang cukup tidak stabil ya Tuhan. Kiranya uluran Tangan-Mu sajalah yang mengembalikan perekonomian kami ke arah yang lebih baik. Tetap arahkan kami agar selalu tunduk kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, berilah kepemimpin bangsa kami ini, terutama kepada Bapak Presiden, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap petugas penanganan COVID-19 ini Bapak, yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, untuk memuliakan bangsa kami. Berikanlah mereka kekuatan dan keteguhan iman Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada seluruh gereja yang ada di dunia ini Bapak, terkhusus HKBP Bapak. Kiranya tetaplah berkati kami Bapak,
Jauhkan mara bahaya daripada pemimpin-pemimpin HKBP Bapak. Di pendeta kami Bapak, dan para bawahan-bawahannya Bapak, serta kami para jemaatnya Bapak, kiranya berkatilah kami Bapak, agar setiap ajaran yang diberikan para pendeta kami Bapak tetap sesuai dengan Alkitab Bapak, tetap sesuai dengan ajaran yang Kau berikan kepada kami Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak, di mana Bapak terjadi sekarang Bapak, banyak demo Bapak di antara mahasiswa Bapak, dan para pengesahan undang-undang RUU Cipta Kerja ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Bapak setiap kesalahpahaman yang terjadi antara kami selaku masyarakat Bapak dengan DPR Bapak, kami dapat menemukan titik temu Bapak, sehingga tidak ada simpang siur tentang RUU Cipta Kerja Bapak yang menjadi banyaknya terjadi hoaks Bapak di antara masyarakat Bapak, sehingga kan antara masyarakat dan pencipta undang-undang Bapak ada kesinkronan hati dan maupun pikiran ya Bapak. Ya pada segala permohonan kami Bapak, kami tahu kami orang berdosa Bapak, kiranya hapuskanlah dosa kami Bapak. Ya Bapak, kami masih berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada sampai hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, hari baru untuk kami jalani ya Bapak. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa berdoa juga untuk kesehatan tiap Naposo Kertanegara dan juga orang tua keluarga kami dimanapun kami berada dan melangkah. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan, dan jauhkan kami juga Bapa dari penyakit dan mara bahaya. Tutup bungkus kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan ajar-ajari kami untuk tetap menjaga tubuh, jiwa, dan raga kami masing-masing. Dan juga ya Bapa, untuk Naposo kami yang mungkin sekarang sedang sakit, tidak fit, tidak enak badan, dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya Bapak, kami berdoa untuk mereka Tuhan, agar apa yang sekarang mereka alami, mereka rasa, apapun itu ya Bapak, segala penyakit bisa Kau cabut dan Kau angkat dari tubuhnya ya Tuhan. Biarlah hanya kami taruh harapan kami kepada-Mu saja ya Tuhan, karena Kaulah Tuhan penyembuh yang sejati. Dan untuk Naposo kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, terima kasih ya Tuhan, karena Kau masih memberikan kami umur baru dan perjalanan baru untuk kami jalani. Dengan bertambahnya umur ini ya Tuhan, semoga senantiasa juga kami semakin dekat dengan jalan dan perintah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap proses akademik yang sedang kami jalani ya Tuhan, mulai dari penulisan skripsi atau yang sedang menuju sidang akhir, sidang PKL atau proses KKN, dan juga Tuhan ujian tengah semester yang akan dijalani minggu depan ya Bapak. Tuhan yang turut campur dan ambil bagian dari semua proses hidup kami, termasuk pendidikan kami ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami usahakan, apa yang kami dapat selama pembelajaran ini dapat membuahkan ilmu pengetahuan yang baik untuk kami dan juga sesama kami ya Tuhan. Kuatkan dan senantiasa kami hanya berharap kepada-Mu saja ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang jadi dalam setiap proses akademik dan juga UTS kami Tuhan. Kami juga mau lebih mengenal Engkau ya Bapa. Kami mau lebih bergaul dengan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh kenal firman-Mu ya Tuhan. Buat kami lebih dekat ya kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, Kau yang kuatkan, Kau yang eratkan hubungan kami Tuhan, agar kami bisa saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain, dan juga tetap memuji nama-Mu ya Bapa. Kami tahu kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah setiap dosa yang kami perbuat, baik sengaja ataupun maupun tidak sengaja ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.